Karena aja main Facebook juga mau Malaysia. Jadi begini Pak Ustadz, kita mau nanya ini. Masalah kencing onta. Ini kan kita dapat berita ini kabarnya kencing onta itu Harus begitu. bisa menyembuhkan penyakit. Bagaimana ini menurut Anda ini Pak Ustadz? Gini, kalau menurut saya secara pribadi, kencing onta itu adalah alternatif terakhir. Alternatif kalau obat-obat sudah Yang lain yang nggak makan, mempan, anjur. jadi alternatif boleh. terakhirnya itu baru boleh. Berarti dalam keadaan darurat. Dalam Darurat maksudnya deh. Tapi menurut Pak Ustadz ini apakah Pak Ustadz juga percaya kalau kencing onta itu bisa mengobati penyakit gitu Pak Ustadz? Allah bisa. Bisa apa ya Pak Ustadz? Pasti cuma itu karena belum ada penemuannya. Jawabannya Allah alam bisa semua orang, saya juga sama. Sebenarnya yang lebih manjur itu, mohon maaf ini kencingnya Zakir Ali bisa mengobati segala macam penyakit. Zakir Ali Penyakit nama dia hati. kencingnya Zakir. Zakir Ali. Penyakit hati, penyakit semuanya insya Allah. Sebenarnya obat Bagi itu tergantung perempuan masih jelas. laki perempuan insya Allah. Teh Zakir. Segera mulia onta kanca aku manusia makhluk berakal, sementara onta nggak berakal. Masa melihat kencing onta kanca aku? Ya sama-sama najis tadi. Walaupun sama-sama najis, Tapi kamu kan makan segalanya. tapi lebih najis kalau kencing manusia memang lebih najis daripada kencing onta. Itu kan? Iya, karena manusia pemakan segala, herbivora. Kita melihat TikTok sama itu meneno beliau ke suara. Itu dia maksud membandingkan, apalagi onta maksudnya. Iya. Kita aja ya. Terus Derme nih, adik-adik nih, ada nih pertanyaan nih di jamaah nih. Ada yang menghalalkan yang namanya rokok, ada yang makruh, ada yang haram. Dari Gimana? Berembe pendapat penemuannya, ustadz-ustadz kita semuanya, ini. Penemuannya gimana? Nah, mungkin dari satu persatu ini. Yang Kalau ganteng-ganteng Masya kalau Allah. saya sih ya, menurutnya kan sudah tertera di tulisannya tuh. Katanya apa tuh? Rokok itu tuh ya. Nah, coba dibaca. Rokok Kalau itu bisa kita bunuh. pikir secara logika, Iya. mana lebih banyak mudaratnya Ya. apa manfaatnya? TikTok Apa tuh? Kalau Mudaratnya Berarti- mudaratnya. Oke, berarti kalau kita menerima pendapat dari yang tadi itu berarti kita hukum haram misalnya. Tapi ada juga pendapat lain. Nah, Ada satu orang ketika mungkin ingin mengeluarkan imajinasi harus mengerokok. Kenapa? Karena dengan itu cepat mengeluarkan Cepat, imajinasi. nah, itu. Bermanfaat di sana. tergantung dari Untuk orang yang mencari hukum-hukum agama dia itu mungkin belajar kitab atau apa untuk semakin cemerlang dia cepat kerokok dan kopi. Gimana kita hukum ini sih? Makruh. Tapi Tapi gini tidak Ustaz. sampai derajat haram. Gini. Nah, Saya tapi jelaskan tidak sampai sini. derajat wajar. Saya waktu di Jakarta naik metro mini, di belakang orang lari ke niat. yang di depan itu cara ngerokok dan nggak ngerokok. dan niatnya itu Jadi apa? ketika yang ngerokok itu ngenawarin orang yang ngerokok, Pak ngerokok Pak? Oh enggak ngerokok. Nah enggak ngerokok ini nanya, Pak ngerokok sehari ngabisin berapa? 3 bungkus. Rokoknya apaan? Sampurna Mil. Sampurna Mil paling tidak harga 15.000. Pak berapa tahun Bapak ngerokok katanya? Lebih dari 15 tahun. Pak katanya orang yang ngerokok ini. Kalau begitu, kalau Bapak nggak ngerokok, uangnya ditabung selama 15 tahun bisa beli Udah. mobil, Pak. Iya, udah berapa? Ya benar. Berarti mudaratnya yang banyak. Tapi Mudarat. gini, yang lucunya, yang ngerokok ini nanya, Pak, umur berapa tahun sekarang? 35 tahun. Mana mobilnya, Pak? Mana mobilnya? Kalau memang Bapak nggak pernah ngerokok. Jadi istilah kesimpulannya rezeki itu dari Allah SWT, sepandai-pandai kita memanfaatkan seperti itu. Jadi ikuti yang begini. 4 mazhab, ada yang begini ada yang begini. Terus Itu. Kalau tergantung orangnya, kalau orangnya merokok pasti mengambil pendapat yang tadi. Iya. Iya, iya. Tapi bagi orang yang nggak merokok, mengambil pendapat yang mana? Ya makruh ataupun mungkin Haram. haram. Begini, Katuan, kalau masih ada pengecualiannya, berarti tingkatannya itu tidak haram, makruh. Sesuatu yang haram itu apapun alasannya tidak boleh digunakan maupun dilakukan. Berarti kalau masih ada pengecualian untuk ini bla bla bla, berarti makruh. Wah, itu hukum yang menurut saya. Bagaimana kalau menurut Pak Ketua ini? Ya benar juga masuk itu. Tapi benar, seandainya uang rokok misalnya kita penghabisan 20.000 misalnya kan,
20.000 lah minimal misalnya sehari buat rokok. Kalau kita tabung, kalau itu pendapat orang yang nggak merokok, kalau kita tabung bisa kita beli mobil. Kalau dalam 15 tahun misalnya bisa beli mobil. Tapi bagi yang nggak, tapi bagi yang ngerokok, justru bagaimana? Kalau dia ngerokok lu ya bagi kalau kita. Hah? Wah, bukan. Bukan. Jangan masukkan ke ini masalah. Sudah dulu. Tapi kalau orang yang nggak ngerokok, yang merokok, belum tentu uangnya itu dia sisihkan. Ya. Istilahnya kan sama halnya kayak kita beli jajan lah, kagak dengan siapa no? Orang yang Ngemil. orang yang nggak merokok mengatakan kalau uang kita simpen seharga rokok misalnya 10.000 sehari, kita simpen 15 tahun, mungkin udah dapat beli mobil katanya. Lagu seanin ngerokok pun Tetap begitu. tetap kami Kenapa? orang ngerokok maupun nggak ngerokok kalau memang mau menyisihkan Itu uang akan itu semua tersisih. itu akan tersisih. Iya. Jangan berpatokan karena harga rokok. Nen bau kada patokan. Bukan dipatokkan. Tapi minimal orang yang nggak ngerokok itu mengurangi mudarat yang pada dirinya. Iya, Iya, benar. itu. Ya bisa Kalau itu lebih masuk, sehat. ya. Lebih sehat. Karena Ya. sudah tertera di sana rokok itu apa membunuh atau apa. Orang yang nggak ngerokok mikir dari mengurangi mudarat untuk dirinya Yang sendiri. sendiri pribadi. Kenapa? Gini, kenapa di PT perusahaan terbesar rokok Indonesia Sampurna, bos besarnya itu nggak ngerokok karena dia udah tahu. Terus kenapa ditulis di dalam rokok itu? Iya. Ini jantung membuat jantung. Itu aturan Indonesia. Itu aturan di Indonesia. Rokok ini kenapa masih bisa diproduksi atau istilahnya Nah, masih itu yang saya- dijual? kenapa itu? Karena sebagian Padahal udah ulama itu jelas itu haram. memakruhkan rokok. Tidak semua ulama itu mengharamkan rokok. Ya, Kalau Kementerian Agama mengharamkan rokok, otomatis rokok ini tidak disebarkan. Karena itu, Barang haram itu tidak pendapat- mungkin diperjualbelikan. Pendapatan terbesar Indonesia itu dari rokok, pajak rokok itu. Pajak rokok kakak. Apa komunitas baru? Kalau kita berbicara masalah cerita, saya pernah dulu sekolah di Mualimin Pancor. Ya. Ada ustadz ke Enuean. Saya punya ustadz ke Enuean. Dia tuh kalau masuk kelas selalu ngerokok, katuan. Selalu ngerokok, katuan. Terus sebelum kita bertanya, jangan bertanya kenapa saya ngerokok. Karena emang saya itu perokok berat. Yang saya mau tanyakan sama kalian sekarang, saya seumuran kanca aku sandi ngerokok nih. Sandi ngerokok mati doang. Aku masih hirup nih. Cuman saya pecandu rokok terberat. Tapi yang seumuran sama saya, yang seangkatan sama saya seperti Yang nggak kalian, ngerokok udah mati. yang nggak ngerokok sudah mati semua katanya. Karena sakit katanya. Saya masih sehat walafiat, saya ngerokok terus katanya. Jadi jangan berpatokan dari itu nih. Kenapa dijawab ya? Ya. Karena Ya, itu- beda-beda. Ah, itu sih. Enggak, ya. masalah yang kayak gitu kita kembalikan mati maut miskin jodoh itu yang Makanya itu serahkan sama Allah katanya. Belum tentu Tapi orang yang kalau ngerokok itu sih lebih kita cepat tahu mati. pembahasannya, maknanya, tujuannya, apa hukumnya, karena kita ini Ya, bener, Kakak. hamba Allah. Bener. Apalagi kita jelas-jelas Islam. Kita perlu tuh harus tahu apa ini. Sebenarnya kalau kita berpikir secara logika, ketika beli rokok itu kita yang bodoh. Kenapa kita dikatakan bodoh? Di sana itu udah dijelaskan di sampel di anunya itu. Di sampelnya. Kayak seperti itu. Ada di sana yang mengatakan merokok dapat membuat gangguan janin, penyakit dan sebagainya. Itu dijelaskan. Ketika sudah dijelaskan di sana, pemerintah sudah tidak mau tanggung jawab. Kenapa? Karena di sana sudah tertera. Tapi kamu mau beli yaitu haknya kamu, haknya kamu. juga. Kan kita nggak bisa nuntut Tapi, lagi. Iya, itu dalam programnya yang bikin lah situ. Jadi- Tapi yang kita bahas dalam keagamaan ini apa memang sebenar hukumnya? Kalau dalam keagamaan sebagian Tergantung besar, dari orang ya? Tergantung dari orang sebagian yang- besar pendapat ulama kita rokok itu makruh. Sebagian besar. Ya, memang makruh. Karena kebanyakan yang memakruhkan rokok, jadinya rokok itu masih boleh diproduksi. Yang kedua, syarat utama rokok itu boleh diproduksi. Sekarang rokok itu sudah dicantumkan di mereknya itu, dikatakan di sana merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan janin dan sebagainya. Itu sudah dicantumkan, itu syaratnya pemerintah itu, dari pemerintah harus ada itu. Karena kita sudah pemberitahuan kepada masyarakat. Jadi masyarakat ketika membeli itu, pemerintah sudah tidak mau tanggung jawab. Terserah lah. Terserah. Karena di sana udah ada pemberitahuan. Berarti yang membeli itu sebenarnya orang Bodoh. bodoh. Berarti ikut saya bodoh. Tapi ada orangnya. Adik-adik semua ngerokok nggak? Enggak, bodoh. Tuh, mulutnya itu tuh, bibir itu Sudah warna kita- merah jambu semua. Coba kalau kita pikirkan Bangun, secara bangun, logika, Ustaz. masa kita beli penyakit? Itu kan penyakit itu udah dikatakan bla bla bla, tapi kita beli berarti kita beli penyakit. Akuan nggak ngerokok
ngerokok. Anu lah, wadang anu di Bukit Tajo, Besia, di Malaysia Bukit Tajo, dari Pemandi Araje, minum kan, dulu kan yang bandar. Maka lah. Nama setiap Itu orang Besia punya kan dengan masalah. batam, demakan tean no botol no, tentang demak si tisak no, yang jatuh dari mana atas. Tidak dan kebe lagu penyakit dalam. Nah, bagaimana memang yang kan terakhir mama yang paling tahan masih dengan tawa. Apapun uang yang paling banyak motor dengan dia itu belum sih. Banyak-banyak dia kan dia tahu ya. Berapapun saya bayar kata orang. Sengaja segala apapun telon lah dengan tawa. Jadi tiang semile-mile yang mau orang berpanua sehingga tiang lepas lah. Nah, dari tiang berjuangnya untuk adik akhirnya. Nah, setelah itu dia meratuk menopang pegawai. Tahun 2019 petir lemon dapat hidayah. Petir juga ada. Yang tak bikin masalah bangga, jadi dapat hidayah boleh dia maju ikutin orang tua. Niat juga teh, langsung darah problem. Dengan hasil dengan toa, bembe di sekolah kamu ke sekolah melalui empati. Lema adik kamu bembe di sekolah. Ya, dia tahun 2019 selesai wisuda langsung bangun di Merak. Tiang sekolah ada. Selesai wisuda langsung bangun. Boleh Merak tanpa apapun Merak. Ya dasar cerita, belok cerita dia. Enak. Kalau sepanjang itu mungkin 1-3 jam itu. Terus masih Kriskin doang. Dari baru 11. Terus masalah kecingok susu onta. Kecuali belum beres. Susu onta belum ada. Susu onta. Susu onta. Nah, kalau Adik-adik ini mungkin ada penemuan karena mereka semua Iya, masya Allah. Coba apa? Ada pertanyaan kan? Pertanyaan. Apa kencing apa tadi? Kencing onta. Hukumnya kencing onta itu apa? Najis atau apa? Najis jelas. Kalau kena baju itu gimana makan aja kalau kita dalam keadaan wudu, makan daging onta aja kita suruh wudu oleh Rasulullah. Tidak diwajibkan, tapi disunahkan. Tidak diwajibkan. Nah, sudah. Tapi sekarang untuk Dianjurkan. Oh, tidak diwajibkan. Kenapa tidak disunahkan? Tapi disunahkan. Kenapa? Pertama, karena bau dagingnya itu sangat apa ya? Mengganggu lah, mengganggu. Ketika sholat itu, Ada kan sama bahkan disunahkan bawang lagi putih. untuk Sebenarnya bersiwak. harus. Kalau udah makan daging onta. Iya. Itu mungkin. Tapi tidak dalam derajat wajib disunahkan saja. karena itu tidak membatalkan wudhu. Tidak batalkan wudhu. Yang batalkan wudhu itu ialah keluar Kentut. sesuatu dari kubur atau dubur. Iya. Tapi Ataupun begini, menyentuh bagi mazhab Syafi'i, Iya. menyentuh perempuan gitu, yang bukan muhram. mohon maaf ini Ustadz, saya boleh bertanya ini Ustadz. Jangan Ustaz, ini Ustaz. Ya Ustadz semua ini boleh saya bertanya Ustadz. Adik-adik. Kan begini Ustadz, kita itu kalau misalnya dalam keadaan berwudu, terus kita misalnya kentut, terus kita wajib berwudu lagi. Pasti. Ya. Tapi kenapa kalau kita kentut yang kita basuh ini saja, kenapa nggak pantat kita yang kita basuh? Karena itu lewat itu yang membatalkan wudu. Gimana ini Ustadz? Maksudnya apa tadi? Gini dia. Kan misalnya kita dalam keadaan Maksudnya kenapa? kalau Ini kita- pertanyaan Abu Nawas. Kalau Abu Nawas pinter jawabnya ini nih. Kenapa tadi? kan kita dalam keadaan wudu. Kalau kita kentut wajib Kentut batal lagi. wudu. Otomatis kita wudu lagi. Tapi kenapa ranah yang membatalkan wudu itu yang di pantat itu malah tidak dihirup, tidak dibasuh? Karena memang itu udah tidak ada bekas. Enggak kayak gini. Kalau itu mungkin saya jawabnya satu. Tabi'an ila Rasulillah wa sunnah. Artinya apa dulu Ustaz tuh? Ngikut ke aturan Rasulullah. Rasulullah. Oh berarti kita harus ngikut aja. Kalau memang aturan Rasulullah dan sunnah Udah ada dibahas, ketradisi itu baru kita ikut. Maksudnya mungkin Pak Ustadz kan punya ilmu, pengetahuan kenapa ada alasannya kenapa nggak itu yang dibahas. Mungkin ada penemuan. itu alasannya apa? Ittiba'an ila Rasulullah. Mengikuti Rasulullah aja berarti. Sebagaimana dia Itu jadi dalil mengatakan. juga. Sebagaimana udah diterangkan Karena kan di Rasulullah. setiap agama itu sebenarnya kakak semua hal yang dilakukan itu ada alasannya. Cuman mungkin ya lebih baiknya asbabnya. Lebih baik kita ya bahasanya lah lebih pas kayak kita mengikuti Rasulullah terpadu. Iya. Pada mazhab dan Rasulullah udah itu tanggung jawab kita udah lepas kan. Berbeda Ustaz. Iya. Masya Jadi Allah sekarang mantap. Sesuatu yang sudah apa ya dalam koridor aturan Rasulullah itu yang sudah pasti nggak usah ditanyakan lagi, perbanyak tanya. Nggak usah. Kecuali dalam istilah Iya, iya. perlu kita menanyakan. Nah, ini masalah tentang ziarah kubur ini.
Saya harus bertanya Coba, ini di sini. coba silakan Mbak Nura, silakan bertanya. Kebetulan Ustadz kita ada 4 ini Mbak Nura. Gimana kepada Ustadz? Saya ingin pendapat dari Ustadz adik-adik Ustadz saya yang lain ini. Sama katuan Jadi pengrawas. ini kalau ziarah kubur, nah kalau ziarah kubur kan itu diharuskan, diperbolehkan dalam secara Rasulullah atau memang boleh apa tidak lah intinya, boleh apa enggak? Maksudnya di sini ziarah kubur itu diperbolehkan. Ziarah kubur apa gitu? Iya. Pertanyaannya itu. Iya, ya Hukum itulah. ziarah kubur itu apa sebenarnya? Mungkin Ustaz yang mau jelasin. Jangan. Silakan Ustaz. Mungkin ada pendapat. Ayo, ketuan. Rambut ikan lah tuh. Hah? Atau enggak? Jadi kalau Adek saya ini Kakak- kayaknya Coba. Luwe ilmu nih, Ah. saru. Sarul. Ayo, adek, saya mau tanya. Ayo Ustaz, ketua sekini sambil demak kafe. adek. Ayo. Jadi kalau kita berpatokan dari apa yang sudah dikatakan oleh Ustadz kita pertama tadi, kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Jadi di sini Rasulullah mengatakan ketika kita istilahnya berdoa untuk orang atau bersedekah apapun itu untuk orang yang sudah meninggalkan kita itu nyampe ke orangnya. Ya. Jadi di sini kita ambil kesimpulan dari sini, berarti menurut saya ziarah kubur itu boleh, diperbolehkan. Karena kenapa? Karena di saat itu berarti kita istilahnya berdoa atau memberikan istilahnya apa namanya kakak? Nah itu yang saya tanyakan, saya juga bingung. Berarti di sana itu kita Karena banyak yang memang ustaz yang ada yang sebenarnya yang dipertanyakan ini apa hukumnya ziarah kubur. Nah itu. ya makanya sejak tadi boleh. Hadisnya. Menurut saya boleh. Sedangkan berdoa di atas kubur itu tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Iya. Harus berdoa Ada memang Memang- di luar kubur. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ziarah kubur itu boleh. Ini Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat imam yang lain sebagian ada yang tidak membolehkan, terutama Muhammadiyah itu Tuhan tidak memperbolehkan ziarah kubur. Dan di Sama sini temuan kembali lagi ke kita karena kita ini mazhab Syafi'i yang memperbolehkan ziarah kubur karena kita berpatokan kepada mazhab Syafi'i berarti kita itu boleh ziarah Tapi kubur. ya, hukumnya kita berdoa di depan kubur atau di atas kubur. Hukumnya itu boleh karena dalam mazhab Syafi'i ketika kita berdoa untuk orang yang sudah meninggalkan kita atau mayit itu sampai kepada mayit tersebut. Jadi diperbolehkan kalau di mazhab Syafi'i. Kurang lebihnya mohon maaf nanti ustadznya yang menjelaskan kalau saya salah kata kan begitu. Terus- Bagaimana Pak Ustadz yang di depan? Pendapat dulu Ustadz. Ya tukar-tukar dulu sepatah kata nih gembe. Biar kita saling sharing, ini kan hal sharing-sharing. yang baik. Debat seru ini. Gini, Bukan debat. ketika zaman Rasulullah SAW, beliau masih hidup, beliau ketika melewati Kuburan. itu adalah beliau bertanya kepada sahabatnya, itu kuburan siapa? Itu muslim apa siapa? Itu muslim. Jadi beliau meletakkan pelepah kurma. Jadi selama pelepah kurma itu masih hijau, belum kering, itu pelepah kurma itu berselawat ke atas si mayit, Iya. berdoa ke atas si mayit, apalah lagi kita, kata seperti itu. Dan kemudian ketika kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, Sesuai kita hadis dianjurkan masing-masing. kan untuk Pegang membaca hadis. Al-Quran, faedahnya banyak, itu baik. Akan tetapi sesuai tempatnya. Dan juga ziarah kubur ini faedahnya banyak ke kita. Kenapa? Kita mengingat kubur itu, mengingat mati. Iya, benar. Jadi barang siapa yang selalu ingat mati, dia adalah manusia terbaik. Tapi jangan sampai ziarah kubur meminta-minta di kubur, nah itu yang Gini, haram. adab kita dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ingin masuk mengunjungi kubur ayahandanya, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah Utsman bin Abu Quhafah, beliau di sampingnya itu ada kubur Umar bin Khattab. Jadi ketika beliau ingin mau masuk ke rumah itu, ke kuburan itu, maka beliau ingat
kubur sebelahnya bukan mahramnya, yaitu kubur Umar bin Khattab. Jadi beliau memakai tutup kepala itu. Oh ya, kurang lebihnya seperti itu. Dari sini sudah jelas atau bagaimana? Banyak sebenarnya. Berarti kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, ziarah kubur itu boleh. Boleh. Tapi kenapa kok di Saudi Arabia ini perempuan tak boleh menginjakkan kakinya di atas kubur? Itu kembali lagi karena Mazhab. mazhabnya yang beda. Beda-beda. Dan kembali lagi di sini ya banyak diperdebatkan juga masalah Maulid Nabi. Pak Ustadz, menurut Anda ada yang membolehkan Maulid Nabi dan ada juga yang tidak membolehkan Maulid Nabi. Bagaimana menurut Pak Ustadz ini Maulid Nabi? Tidak lah. Karena selama kita di Saudi ini kita tidak pernah menemukan Maulid Nabi, sementara kita di Indonesia tradisi Maulid Nabi itu Syekh ada. Abbas itu Masya Allah. Bagaimana ini Silakan. masalah Maulid Nabi? Nah, ketua. Kenapa sudah? Mana ketua? Rapetan. Ayo deh coba. Gimana penemuan kita sharing? Coba apa penemuannya? Sharing dulu. Coba. Masalah Maulid. Nah. Ayo. Ayo ketua. Ayo. Intinya gini, Nah. Maulid Nabi itu apa yang dibaca? Apa yang diperdengarkan untuk majelisnya? Bukankah itu Al-Qur'an? Kalau siapa yang membaca Al-Qur'an itu dan mengamalkan itu Jadi bagus. ibadah. Sebenarnya apa sebenarnya itu Maulid? Maulid itu mengingat. Sedangkan Rasulullah SAW saja puasa Isnin Kamis, ketika puasa Senin beliau berkata, ini hari kelahiranku, maka saya harus berpuasa. Ketika untuk hari Kamisnya, amalan 1 minggu itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicatat di Lauhil Mahfuz. Berarti kita mengingat. Berarti dengan Maulid ini cara kita mengingat kelahiran Rasulullah. Ya? Iya betul. Beliau sendiri aja mengingat kelahirannya, apalagi kita Apa? sebagai Betul. umatnya gitu Betul. kan. Dalam kesimpulan tepat. Betul. Ada satu nih, mungkin dalil yang paling kuat. Menurut Dalil. Anda tapi Nah, bukan menurut ada Al-Quran. Enggak, itu menurut Al-Quran mungkin yang diambil sama apa kata di Al-Quran? Innallaha wa mungkin sini dengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jikalau Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat pada Nabi, bagaimana kita? Iya. Mohon maaf, Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, Tapi Allah berselawat. tidak bersedekah enggak. Tapi apa? Berselawat. Itu Allah. Gimana kita umatnya Nabi Muhammad? Iya. Maka mungkin itu cukup jadi dalil. Apa bolehnya untuk mau Jadi gini, Ya. asbabun nuzul dari kalimat yang kalamullah yang turun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu. Ketika Rasulullah SAW mengunjungi rumah Abu Dzar Al-Ghifari, beliau sholat di sana. Sholat di sana dan sujud lama sekali. Dikirain Abu Dzar ini berpikir bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Ketika itu juga bangkit Rasulullah dan salam, maka Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, apa yang terjadi kepada dirimu? Sesungguhnya Abu Dzar, saya telah menerima wahyu, bahwa wahyu yang dikatakan tadi itu, kalimat tadi itu Iya. turun pada saat itu. Maka di sanalah ada timbul pertanyaan kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau saya berselawat ke atas dirimu dalam 1 jam itu 10 kali? Rasulullah menjawab, lebih banyak lebih baik. Bagaimana kalau setengah hari? Lebih banyak lebih baik, kata Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membatasi untuk kita berselawat. Seperti itu. Jadi kalau kita, Rasulullah bersabda, barang siapa yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada. Masya Iya. Allah. Tapi kalau kita di Saudi dan Malaysia itu tidak memperbolehkan Maulid Nabi ya kan? Alasan mereka itu apa sebenarnya tidak memperbolehkan Maulid Yang Nabi? ditemukan oleh Nah, yang kalau Afwan yang misalnya apa? Apa yang menurutnya? kayak gitu bid'ah katanya. Nah, Karena bid'ah. bid'ah itu Bid'ah itu kan ada dua. iya, bid'ah Hasanah, hasanah, bid'ah itu sayyi'ah. Dolalah. dolalah itu. Dolalah. Yang dolalah itu yang tidak langsung timbul dari Rasulullah SAW, akan tetapi para amir mukminin itu melaksanakan. Iya. Dan kemudian
yang dibid'ahkan itu, masa kita baca Al-Quran itu aja dibid'ahkan? Iya. Itu hal-hal yang baik untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi, kenapa ada syariat, tariat, marifat, Hakikat. hakikat? Itu jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Jalan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya Allah itu ridha kepada kita? Dengan perbuatan apa? Dengan amalan apa Allah itu mencintai kita? Berarti jalan lah. Nah, Oke. Jadi Pak Ustadz nih, Pak Ketua, ini kesimpulan dari Pak Ustadz kita, sebenarnya maulid itu boleh. Karena kenapa dia boleh kan? Karena katanya Kesimpulannya ini. di dalam maulid itu tidak mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Justru kita mengerjakan hal-hal yang baik seperti membaca Al-Qur'an, seperti mengaji. Itu semua kan dianjurkan oleh agama kita bahwa itu hal yang baik. Jadi beliau mengatakan bahwa maulid itu boleh. Berarti Bagaimana ini? kesimpulannya? Kesimpulannya dari beliau itu boleh. jadi gini, saya terangkan lagi. Ketika para wali songo menyebarkan Wali agama Allah. Islam di Indonesia, dulu tradisi itu kan masih Hindu kan, masih Hindu di Indonesia itu. Ketika ada orang-orang yang meninggal dunia, mereka duduk-duduk, nggak ada faedah. Jadi wali songo itu berinisiatif. Iya. Bagaimana kalau ada faedahnya mereka duduk-duduk ini? Nah, mereka buatlah cara membaca Al-Quran, baca Yasin, nah, seperti itu. Sehingga kemudian kenapa umat-umat sekarang ini membid'ahkan hal-hal yang seperti itu? Asbabnya karena kenapa? Tidak, karena asbabnya tidak dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya, Itu saja. orang-orang ini berpendapat kenapa itu maulid itu bid'ah. Dia pandangannya itu apa? Pertama, karena dulu orang kafir Quraisy itu cara mengingat kelahiran Isa gimana? Berkumpul di sana. Dia menganggap Isa itu siapa? Tuhan. Nah, begitu pun dia memandang kita mengingat Oh, kelahiran dengan ini Rasulullah, ada sekek atau? berkumpul Ini kamar apa? mandi kan? Sama, Ini kak. seperti dengan Kamar kafir ini berkumpul sekek. ketika mengingat dengan kelahiran Isa. Nah, itu pendapat dia, itu pemikiran kita. Dia tuh kenapa dia membid'ahkan maulid. Iya, Kak. Tapi kan dia belum tahu. Iya, Kenapa? Kak. Karena dia belum gabung bersama kita. Apa yang kita lakukan di sana? Enggak. Iya. Perkumpulan Iya. kita itu apa? Ada faedahnya enggak? Nah, Gitu. lebih banyak faedahnya enggak? Apa mudaratnya lebih banyak? Bahkan dalam khalaqul insaniyah itu mempererat Tadi silaturahmi. silaturahmi Hmm. kepada semua. Berarti Sama. manfaatnya. Dia berpendapat yang bid'ah itu yang mungkin pandangan dia itu karena mirip kegiatannya dengan Oh. orang kafir dulu mengingat kelahiran Isa. Benar sekali. Dan Tapi memang dia belum tahu. ngobrol nih. dan memang benar dari apa ya? Memang yang diajarkan oleh agama kita harus melihat manfaatnya. Lebih banyak mana manfaat daripada mudaratnya. Kalau lebih banyak manfaatnya kita ambil, kalau lebih banyak mudaratnya kita Dan buang. itu tergantung dari diri kita. Hmm. Itu aja. Terus gimana ini Bos? Ada pertanyaan lagi atau bagaimana atau kita sudahi di sini pengajian ini? Ya, kita sudahi Kita terus sholat. sholat berjamaah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki waktu subuh dan kita akhiri di sini. Dan ustadznya mungkin tidak bisa menutup acara ini karena sedang menelpon. Ya kita tutup secara singkat saja dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim.